Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Bacang. Kali ini kami akan menceritakan ulama besar yaitu Syekh Kuro. Kisah Syekh Kuro. Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa, yang bernama Syekh Yusuf Sidi yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini serta Syekh Jalaluddin ulama besar Mekah. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih ada garis keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Dyah Kirana, ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selain itu, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih saudara seketurunan dengan ulama Cirebon dari generasi keempat Amir Abdullah Hanuddin. Sebelum berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1342 Saka atau tahun 1420 Masehi atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon, namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pelabuhan Cirebon, rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di Pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah ke Malaka. Kisah keberadaan Syekh Kuro di Karawang. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah bermukim dan diberi lahan oleh Raja Sunda Pajajaran yang berada di Pelabuhan Bunut, Kertayasa, Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang sekarang ini. Maka di Karawang ini Syekh Hasanuddin dikenal sebagai Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran, hafiz, dan sekaligus qori yang bersuara merdu. Syekh Kuro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi, setelah mendarat di Muara Jati Cirebon tahun 1416 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho, yang diutus Kaisar Tiongkok Cheng Tu atau Yung Lo, Raja ketiga zaman dinasti Ming.
Ekspedisi Tiongkok datang ke Cirebon atas titah Kaisar Ming. Kaisar Yongle dari Tiongkok berkuasa tahun 1403 Masehi sampai 1424 Masehi, kaisar ketiga dari dinasti Ming yang sangat terkenal pada tahun 1432 Masehi. Dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan Laksamana Sampobo, kaisar ketiga dari dinasti Ming yang sangat terkenal pada tahun 1432 Masehi. Dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan Laksamana Sampobo. Kaisar Ming menugaskan untuk mengunjungi berbagai bangsa-bangsa untuk menjalin hubungan persaudaraan antara Tiongkok dengan bangsa-bangsa tersebut. Kaisar Ming membekali ekspedisi dengan 25.000 hingga 27.000 orang pasukan dan 50 buah kapal besar. Catatan lain bahkan menyebutkan armada terdiri 307 kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Kapal terbesar mempunyai panjang sekitar 400 feet atau 120 meter dan lebar 160 feet atau 50 meter. Rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Cheng Ho atau Zheng He atau Hanzi atau Haji Mahmud Syams tahun 1371 Masehi hingga 1433 Masehi adalah seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal. Di antara penjelajahannya adalah ekspedisi ke Nusantara antara tahun 1405 Masehi hingga 1433 Masehi. Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han tetapi memeluk agama Islam. Ekspedisi pertama Cheng Ho dan pasukannya mendatangi Cirebon tahun 1405 Masehi. Mereka sebetulnya datang hanya untuk mengisi air bersih bagi kepentingan pasukan. Namun, mengisi air untuk armada Cheng Ho tentu membutuhkan waktu lama. Sebab, kapal-kapalnya besar dan jumlah penumpangnya banyak. Singgah di wilayah dalam waktu lama tentu harus minta izin kepada penguasa lokal. Itulah awal persahabatan Cirebon dengan Cheng Ho. Saat itu Kesultanan Cirebon belum ada. Masih di bawah kekuasaan Kerajaan Singapura, bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Baru pada tahun 1430 Masehi Kasunanan Cirebon ada. Dimulai ketika putra Kerajaan Pajajaran Pangeran Cakrabuana mendirikan Keraton Pakungwati. Hampir semua wilayah Cirebon pernah didatangi Cheng Ho. Tapi, daerah yang menjadi tempat tinggal selama di Cirebon adalah kawasan Muara Jati. Daerah itu sekarang menjadi area makam Sunan Gunung Jati. Cheng Ho memberikan hadiah berupa guci dan piring-piring dengan lafaz tauhid yang sekarang masuk dalam pusaka keramat Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang hanya boleh dilihat pada hari Jumat. Kunjungan Cheng Ho juga banyak memberikan bantuan ahli teknologi ke masyarakat Cirebon. Di antaranya adalah manajemen kesyahbandaran dan pembuatan jala penangkap ikan. Sehingga hasil tangkapan nelayan Cirebon menjadi lebih banyak. Bukan hanya itu, prajurit Cheng Ho juga mengajarkan teknik bercocok tanam. Sebagai tanda persahabatan juga salah satunya membangun mercusuar untuk mempermudah dalam mengontrol pelabuhan Muara Jati. Hubungan Cirebon dengan Tiongkok tak hanya sampai pada kunjungan Cheng Ho. Hubungan pernikahan juga terjadi antara Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon yang juga salah seorang wali Songo, dengan salah satu putri dari Tiongkok, yakni Putri Ong Tien Nio. Baju-baju peninggalan Ong Tien Nio sampai sekarang masih tersimpan di museum dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Cheng Ho dan Sunan Gunung Jati memang beda zaman. Cheng Ho kali pertama datang ke Cirebon pada tahun 1405 Masehi, sedangkan Sunan Gunung Jati memerintah Cirebon mulai tahun 1479 Masehi. Meski sempat lama singgah di Cirebon, tidak banyak petilasan Cheng Ho di daerah itu.
Yang masih bisa dijumpai adalah bekas mercusuar di kawasan Muara Jati. Mercusuarnya sendiri roboh pada zaman Belanda. Satu-satunya landmark justru bangunan modern berupa replika kapal yang dibangun pengusaha Cirebon keturunan Tionghoa, yakni restoran berupa replika kapal Cheng Ho. Ekspedisi berikutnya saat mendarat di negeri Champa, Kamboja. Laksamana Sampobo bertemu dengan Laksamana Sampo Lo Hoi Kian. Sampo Lo Hoi Kian adalah salah seorang laksamana laut yang sangat tangguh dan kepercayaan juga orang andalan dari Panglima Cheng Ho. Kemudian Laksamana Sampobo dan beserta segenap ekspedisinya meninggalkan negeri Champa, Kamboja untuk melanjutkan perjalanan ke negeri-negeri berikutnya. Dalam perjalanan ini, seorang pemuda Hasanuddin bin Yusuf ikut dalam perjalanan Sampobo. Hasanuddin bin Yusuf adalah putra seorang ulama besar di Champa yang bernama Yusuf atau dengan sebutan Syekh Yusuf. Hasanuddin adalah adik ipar dari Laksamana Sampo Lo Hoi Kian yang telah menikahi kakak perempuannya yang bernama Hayati binti Yusuf. Ketika mendarat di Cirebon, ekspedisi Sampobo menjalin hubungan dengan keraton Cirebon dan sebagai tanda persahabatan tersebut didirikan menara mercusuar di pelabuhan Cirebon. Sementara Laksamana Sampo Lo Hoi Kian beserta prajuritnya dikenalkan oleh Cirebon kepada Raja Sunda Pajajaran di Pakuan, Pajajaran. Prabu Siliwangi menganugerahkan lahan tanah dan jabatan untuk Laksamana Sampo Lo Hoi Kian dan wakilnya bernama Laksamana Muda Sampo Lo Kianzi adiknya. Demikian juga beberapa orang kepercayaan yang konon katanya ada 20 orang yang diangkat menjadi wakil mereka. Adalah orang-orang tangguh yang pilih tanding. Ada 20 orang yang masih diingat dengan baik oleh para narasumber adalah Daimin, Bailin, Ibung, Loih, Husen, Luwe, dan lain-lain. Laksamana Sampo Lo Hoi Kian dan Laksamana Muda Sampo Lo Kianzi adiknya diberikan lahan tanah di daerah Pulau Aren dan mendirikan bentengan bernama Cakung, sekarang adalah Cakung, Jakarta Timur. Sampo Lo Hoi Kian diberi nama jabatan oleh Raja Sunda dengan nama Rakyat Jaya Laksana. Sementara Sampo Lo Kianzi diberi nama jabatan Rakyat Jagabaya. Tujuan utama perjalanan Cheng Ho dalam rangka menjalin persahabatan dengan raja-raja tetangga Tiongkok di seberang lautan. Maka ketika Syekh Kuro beserta pengiringnya turun Muara Jati dan kemudian ke Pelabuhan Pura dalam Karawang, maka armada Tiongkok pun berlabuh di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan mengisi perbekalan. Di Kabupaten Karawang pada tahun 1340 Saka, 1418 Masehi, didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Kulon, Karawang Barat sekarang. Diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi, yang datang bersama para santrinya antara lain Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putrinya dari Ki Gedeng Karawang dan lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargong, alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah, alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa,
Akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Maskur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah. Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir, usia Syekh Kuro sudah sangat uzur. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Maha Guru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin, saat berkunjung ke tempat itu, dan surat penjelasan sekaligus pernyataan dari putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12 nomor P062 KBPM PJA tanggal 12 November tahun 1992. Pada tanggal 5 bulan 11 tahun 1992 yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Kisah keterkaitan Syekh Kuro dengan Raden Pamanah Rasa. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan. Karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh, pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri. Karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Perkembangan pesat pesantren Syekh Kuro di Karawang menarik hati Raja Sunda Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk meninjau pesantren Syekh Kuro. Tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang, putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran. Bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji atau Prabu Siliwangi, itu pun dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan halus budinya. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang, dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi jejer 100, yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Mekah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat
agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja. Semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan, bertempat di pesantren Kuro, atau Masjid Agung Karawang sekarang, di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya. Raden Pamanah Rasa dan Nyai Subang Larang dikaruniai 3 orang putra yang bernama 1. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat, yang lahir pada tahun 1345 Saka atau tahun 1423 Masehi. 2. Nyi Mas Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yang lahir pada tahun 1348 Saka atau tahun 1426 Masehi. 3. Raja Sangara atau Raden Kian Santang, yang lahir pada tahun 1350 Saka atau tahun 1428 Masehi. Ketika anak-anak Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa telah menginjak usia dewasa dan telah mendapat bimbingan dari Waliullah Syekh Kuro, maka ketiga anak-anaknya dari Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa itu ditugaskan oleh Syekh Kuro untuk lebih memperdalam lagi ajaran agama Islam ke pelabuhan Cirebon untuk berguru kepada Syekh Nurjati Cirebon. Setelah cukup mendapatkan bimbingan dari Syekh Nurjati Cirebon, maka ketiga anak-anak dari Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa, adik bungsu dari Nyi Mas Rara Santang dan Raden Walang Sungsang yang bernama Raden Sangara atau Raden Kian Santang bertugas menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam di barat Cirebon, yakni ke wilayah Limbangan, Kabupaten Garut. Sedangkan Nyi Mas Rara Santang bersama kakaknya Raden Walang Sungsang ditugaskan untuk berhaji dan sebelum berhaji disarankan terlebih dahulu menemui Syekh Ibrahim di Campa untuk mendapatkan bimbingan. Ketika setelah mendapatkan bimbingan dari Syekh Ibrahim, maka Raden Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang ditugaskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Selama di Mekah, keduanya tinggal di pondok Syekh Bayanullah, adik Syekh Nurjati, dan berguru kepada Syekh Abu Yazid. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, maka kakaknya Nyi Mas Rara Santang yang bernama Raden Walang Sungsang dipersunting oleh Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu di Mekah. Sedangkan adiknya yang bernama Nyi Mas Rara Santang ketika di Mekah dipersunting oleh Raja Mesir yang bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Kemudian setelah berhaji, Raden Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu pulang ke negeri Caruban atau Cirebon, sedangkan adiknya yang bernama Nyi Mas Rara Santang dibawa oleh suaminya ke negeri Mesir. Nyi Mas Rara Santang setelah menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah namanya diganti menjadi Syarifah Mudaim. Hasil dari pernikahan antara Nyi Mas Rara Santang dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah dikaruniai 2 orang anak, yakni 1. Syarif Hidayatullah, lahir di Mesir pada tahun 1372 Saka atau tahun 1450 Masehi. 2. Syarif Nurullah, lahir di Mesir pada tahun 1375 Saka atau tahun 1453 Masehi. Waktu terus berganti, setelah Syarif Abdullah ayahnya Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah meninggal dunia, maka jabatan Sultan Mesir diserahkan kepada Syarif Nurullah. Hidayatullah dan ibundanya yang bernama Nyi Mas Rara Santang meneruskan menimba ilmu agama Islam dari ulama Mekah dan Baghdad. Setelah cukup menimba ilmu agama Islam, Syarif Hidayatullah pergi ke negeri Caruban atau Cirebon, bermaksud untuk menyebarkan agama Islam, dan bertemu kepada Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat, uwak Syarif Hidayatullah. Kisah keterkaitan Syekh Kuro dengan Raden Patah. Menurut babat Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra Brawijaya Raja terakhir Majapahit,
versi babat Tanah Jawi dari seorang selir Tiongkok. Selir Tiongkok ini puteri dari Kiai Batong, alias Tan Go Huat. Karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu, Brawijaya terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada putra sulungnya, yaitu Arya Damar Bupati Palembang. Setelah melahirkan Raden Patah, putri Tiongkok dinikahi Arya Damar, alias Swan Liong, melahirkan Raden Kusen, alias Kin San. Menurut Purwaka Caruban Nagari, nama asli selir Tiongkok adalah Siu Banci, putri Tan Go Huat dan Siu Teyo dari Gresik. Tan Go Huat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syekh Bentong, alias Kiai Batong, santrinya Syekh Kuro. Karawang pada masa Islam juga merupakan kawasan penting. Pelabuhan Karafam yang sudah eksis sejak masa Kerajaan Sunda tampaknya terus berperan hingga masa Islam. Salah satu situs arkeologi dari masa Islam di Karawang adalah makam Syekh Kuro. Menurut tulisan yang tertera pada panel di depan komplek makam, nama lengkap Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain. Kisah keterkaitan Syekh Kuro dengan Syekh Nurjati. Syekh Kuro merupakan utusan Raja Campa. Secara genealogis, Syekh Kuro dan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi adalah sama-sama saudara seketurunan dari Amir Abdullah Hanudin generasi keempat. Syekh Kuro datang terlebih dahulu ke Amparan Jati pada tahun 1338 Saka atau pada tahun 1416 Masehi. Pada saat pendaratannya yang kedua di Karawang, Syekh Kuro datang ke Karawang bersama para santrinya, yakni Syekh Abdul Rohman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang, yang ikut berlayar bersama rombongan dari Angkatan Laut Tiongkok. Dari dinasti Ming yang ketiga dengan kaisarnya, Yung Lo, Kaisar Cheng Tu. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sampo Taikam. Mereka semua telah masuk Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Pelabuhan Pura Dalam Karawang, Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin, beserta pengiringnya turun. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat. Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nurjati di Cirebon. Selain itu pada masa hidupnya antara Syekh Kuro dan Syekh Nurjati menjalin persahabatan sampai sekarang ini diantaranya yaitu 1. Syekh Kuro Karawang mengirimkan orang kepercayaannya yang bergelar penghulu Karawang ke Dukuh Pasambangan untuk menjalin persahabatan. 2. Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang, atau istrinya Syekh Kuro Karawang memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung, Nurgiri Cipta Rengga, yang bernama Masjid Dok Jumeneng atau Masjid Sang Saka Ratu. 3. Syekh Abdiullah Dargom alias Syekh Darugem alias Syekh Bentong dan Syekh Bayanuloh, adiknya Syekh Nurjati Cirebon, setelah menunaikan ibadah haji. Mereka, Syekh Bayanuloh dan Syekh Bentong, mendirikan pesantren Kuro di Desa Sidapurna Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sekarang. 4. Cucunya Syekh Ahmad dari Nyimas Kedaton yang bernama Musanuddin, kelak Musanuddin menjadi pemimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon pada masa pemerintahan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Sedang Syekh Ahmad itu sendiri merupakan anak dari Syekh Kuro Karawang dengan Ratna Sondari putri Ki Gedeng Karawang.
5. Pengangkatan juru kunci di situs Makom Syekh Kuro dikuatkan oleh pihak Keraton Kanoman Cirebon. Perbedaan tempat, Makam Syekh Kuro dan Makom Syekh Kuro. Ada perbedaan antara Makam Syekh Kuro dengan Makom Syekh Kuro. Makam Syekh Kuro terletak di belakang Masjid Agung Karawang, sekarang menjadi nama Masjid Agung Syekh Kuro. Sedangkan Makom Syekh Kuro adalah tempat pesantren kepunyaan Syekh Kuro yang terletak di Pulau Bata Wadas Karawang. Pesantren tersebut adalah pesantren pertama dan tertua di Pulau Jawa. Semoga cerita tersebut bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Dukung terus channel kami agar kedepannya semakin berkembang. Dan mohon maaf apabila penyampaian masih banyak kekurangan. Terima kasih.